Jam tua itu berhenti di jam 2 pagi, dan setiap yang mendengarnya menghilang. Kisah nyata horor Koridor Sunyi. Selamat datang di channel Koridor Sunyi, tempat di mana cerita-cerita gelap, misteri, dan teror nyata bersembunyi di balik bayang-bayang yang tak terlihat. Malam ini, kita akan membahas sebuah kisah tentang sebuah jam tua yang tidak hanya menunjukkan waktu, tetapi juga menentukan kapan seseorang akan menghilang. Semuanya bermula dari sebuah rumah tua di pinggiran kota yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal warga sekitar sebagai rumah tanpa penghuni. Namun setiap malam selalu terdengar suara detakan jam yang bergema pelan seolah berasal dari dalam dinding. Seorang pria bernama Raka yang baru saja pindah ke daerah tersebut mendengar cerita itu dari warga sekitar. Namun, ia tidak terlalu percaya karena baginya semua itu hanyalah mitos yang dibesar-besarkan oleh ketakutan manusia. Suatu malam, rasa penasaran membawanya untuk mendatangi rumah itu sendirian, dengan hanya berbekal senter dan keberanian yang setengah dipaksakan. Saat ia membuka pintu rumah itu, suara kayu berderit memecah kesunyian. Udara di dalam terasa dingin dan lembab, seperti tidak pernah tersentuh cahaya matahari selama bertahun-tahun. Debu tebal menutupi setiap sudut ruangan, dan bau apek memenuhi hidungnya. Namun yang paling aneh adalah suara detakan jam yang terdengar jelas. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Padahal tidak ada listrik di rumah itu. Raka mencoba mengikuti suara tersebut hingga ia sampai di sebuah ruang tengah, di mana sebuah jam dinding tua tergantung miring di tembok. Jam itu tampak sangat tua, dengan ukiran kayu yang rumit dan kaca yang sudah retak. Jarum jamnya berhenti tepat di angka 2, namun anehnya, suara detakan masih terus terdengar. Raka mendekat dan mencoba menyentuh jam itu. Tiba-tiba, suara detakan berhenti seketika dan suasana menjadi sangat hening, seolah seluruh dunia ikut berhenti. Nafas Raka terasa berat dan bulu kuduknya merinding tanpa alasan yang jelas. Lalu perlahan, jarum jam itu bergerak sendiri, mundur satu langkah, dan kemudian maju lagi ke posisi jam 2. Suara detakan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Kali ini, suara itu seperti menggema di dalam kepalanya. Raka mencoba mundur, namun kakinya terasa berat, seperti tertahan sesuatu dari belakang. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan gelap yang bergerak cepat di sudut matanya. Detik berikutnya, suara bisikan terdengar sangat dekat di telinganya. Jangan lihat jamnya. Raka terkejut dan langsung berbalik, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya jam tua itu yang kini mulai bergetar pelan. Suara detakan berubah menjadi semakin cepat dan tidak beraturan. Tik-tok, 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 tik-tok. Tiba-tiba, kaca jam itu retak lebih dalam, dan dari dalamnya terlihat bayangan seperti wajah seseorang yang terperangkap. Raka mundur dengan panik, namun pintu ruangan tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Suara benturan itu membuat jantungnya hampir berhenti. Ia mencoba membuka pintu, namun terkunci dari luar, padahal ia masuk sendirian. Suara detakan semakin keras, dan kini berubah menjadi seperti denyut jantung. Raka merasa dadanya sesak, dan nafasnya semakin cepat. Jam itu tiba-tiba berdentang satu kali. Suara dentangan itu menggema ke seluruh ruangan, dan seketika lampu senter Raka mati. Ruangan menjadi gelap total, hanya suara detakan yang tersisa. Dalam kegelapan itu, Raka merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Nafas dingin menyentuh lehernya. Ia tidak berani menoleh. Perlahan suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Waktumu sudah habis. Raka mencoba berteriak, namun suaranya tidak keluar. Tubuhnya tidak bisa digerakkan, seolah seluruh ototnya terkunci. Jarum jam kembali bergerak dan berhenti tepat di jam 2 untuk kedua kalinya. Suara dentangan kedua terdengar lebih keras dan diikuti dengan jeritan samar dari dalam jam. Raka akhirnya memberanikan diri untuk menoleh, dan apa yang ia lihat membuat pikirannya hancur. Sosok hitam tinggi tanpa wajah berdiri tepat di belakangnya, dengan tangan panjang yang hampir menyentuh lantai. Matanya kosong, namun terasa menatap langsung ke dalam jiwanya. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah jam.
Raka dipaksa berjalan mendekati jam itu tanpa bisa melawan. Setiap langkah terasa seperti diseret oleh kekuatan tak terlihat. Saat ia sampai tepat di depan jam, kaca itu pecah sepenuhnya, dan tangan-tangan pucat keluar dari dalamnya, mencoba meraih wajahnya. Raka berteriak dalam diam saat tangannya ditarik masuk ke dalam jam. Dunia di sekitarnya mulai berputar, dan suara detakan berubah menjadi suara jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Saat semuanya berhenti, Raka sudah tidak berada di ruangan itu lagi. Ia kini berdiri di sebuah ruang gelap tanpa batas. Hanya ada satu cahaya, yaitu jam tua itu yang kini berdiri tegak di depannya. Jarum jam kembali bergerak, dan suara bisikan terdengar lagi. Setiap yang melihat akan menggantikan yang sebelumnya. Raka mencoba lari, namun tidak ada jalan keluar, hanya kegelapan dan suara detakan yang terus mengikuti kemanapun ia pergi. Di dunia nyata, keesokan harinya, warga menemukan rumah itu dalam keadaan terbuka, namun tidak ada tanda-tanda seseorang pernah masuk ke dalamnya, kecuali sebuah senter yang terletak di lantai ruang tengah, dan jam tua itu kini berdetak normal, menunjukkan waktu yang tepat. Namun ada satu hal yang berubah. Di dalam kaca, terlihat bayangan samar seorang pria yang tampak berteriak tanpa suara. Dan sejak saat itu, setiap orang yang melewati rumah itu pada pukul 2 pagi akan mendengar suara detakan yang sangat keras. Dan jika mereka berhenti dan melihat ke arah jendela, mereka akan melihat bayangan seseorang di dalam jam yang memohon untuk keluar. Namun siapapun yang mencoba mendekat tidak pernah kembali. Dan hingga kini, rumah itu tetap berdiri dalam kesunyian, menunggu korban berikutnya. Sementara jam tua itu terus berdetak, menunggu waktu menunjukkan angka 2 lagi.